sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Chandra, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Tanah Toraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiwi atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewawancara Ibu terkait dengan tugas kami di program pendidikan guru penggerak. Baik, perlu mungkin saya jelaskan dulu Bu bahwa tugas kami ini nantinya akan melakukan supervisi akademik di dalam kelas. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah praobservasi yang nanti kita akan lakukan. Yang kedua adalah saya akan melakukan observasi di dalam kelas, melihat Ibu bagaimana mengajar dalam kelas sesuai dengan rencana yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga, nantinya akan ada pasca observasi di mana guru praktik kami akan datang ke sekolah memantau perkembangan terkait dengan tugas yang sudah diberikan kepada kami. Ya, baik Bu, jadi sekarang kita akan fokus ke praobservasi. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan persiapan-persiapan yang akan Ibu lakukan sebelum mengajar di dalam kelas. Ya, yang pertama, Ibu mengajar di kelas berapa saja, Bu? Saya mengajar di kelas 10 TKJ dan 10 TKR. TKR, jadi 2 kelas Bu ya? 2 jurusan? 2 jurusan. TKJ dan TKR. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris Bu ya? Nah, hari apa saja kira-kira itu Bu, Ibu mengajar di TKJ dan di TKR? Besok ada TKJ dengan TKR. Nah, selain dari besok tidak ada lagi Bu ya, jadi besok hari Selasa. Ya. Oke. Nah, terkait dengan itu Bu, Ibu punya modul ajar? Ada, kebetulan ada. Saya bawa. Ini untuk semua tingkatan Bu ya? Semua Semua kelas, jurusan. Ya. Oh, ya. Ya, di modul ajar nih Bu, di situ tujuan pembelajarannya apa Bu ya? Di modul ajar yang saya tulis ini ada 2 tujuan pembelajaran. Iya. Yang pertama, peserta didik mampu menanya dan memberikan informasi tentang waktu pada aktivitas dan atau kebiasaan rutin sehari-hari. Ya, ada lagi Bu? Ada satu lagi. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan kalimat tentang waktu pada aktivitas atau kebiasaan rutin sehari-hari. Baik, jadi ada 2 tujuan pembelajaran saja Bu ya. Nah, tujuan pembelajaran ini tentunya disesuaikan dengan materi Bu ya. Iya. Kita tadi materinya apa Bu ya? Materinya telling time dan bicara tentang waktu. Oh, telling time ya. Baik. Nah, kemudian untuk materi ini apa saja area pengembangan yang akan dicapai? Di dalam materi ini ada pengembangan yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu saya berusaha mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami siswa. Kemudian yang kedua, saya akan mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang berbeda-beda ini. Kemudian yang ketiga, saya akan menyajikan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya bagaimana menghadapi siswa yang berbeda-beda ini. Baik. Ya, itu saja Ibu. Ya. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu, apa saja strategi yang Ibu persiapkan sebelum melakukan pembelajaran dalam kelas? Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, saya biasanya sih memang harus menyiapkan modul. Itu yang pertama, menyiapkan modul ajar. Yang kedua, saya akan memberikan pembelajaran profil Pancasila. Oke, profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila, sorry. Yang ketiga, saya akan memberikan contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan materi yang saya bawakan nanti ini. Kemudian yang terakhir, nanti saya akan menyusun LKPD, lembar kerja Peserta didik. Iya, peserta didik. Nah, LKPD ini sebagai latihan atau juga sebagai tugas bagi mereka yang akan Ibu berikan nantinya? Ada yang sebagai latihan, ada yang sebagai tugas Kemendikbud. Oh gitu. Ya, jadi itu strategi yang Ibu siapkan. Ya. Nah, terkait dengan itu, adakah lagi kira-kira yang Ibu akan lakukan di dalam kelas
kira-kira terkait juga dengan media ajarnya atau mungkin ada games-games yang akan Ibu lakukan, adakah seperti itu Ibu? Ada, biasanya itu saya lakukan di awal pembelajaran. Misalnya saya kasih games dulu supaya semangat belajar gitu. Jadi tujuannya untuk melatih fokus siswa Iya. atau memotivasi mereka untuk lebih semangat belajar Bu ya? Iya. Oke. Untuk media ajarnya ada tidak yang digunakan Bu? Atau hanya whiteboard? Atau Saya pakai ada whiteboard. whiteboard? Saya keseringan pakai whiteboard. Baik Bu ya. Ya, saya kira itu saja Ibu yang saya tanyakan di praobservasi ini. Nah, berikutnya kita mungkin akan sepakati. Kira-kira saya bisa melakukan observasi dalam kelas ini di kelas mana Ibu? Di kelas TKJ mungkin bisa besok. Besok, hari Selasa Bu ya? Iya. Itu jam keberapa itu Bu? Saya di TKJ besok jam ke-4. Jam keempat. 4.56. 456. Oke, itu bisa Bu ya. Ya, baik, jadi kita sepakati besok kita akan ketemu di hari Selasa jam keempat di kelas 10 TKJA. Baik. Oke, saya kira itu saja Bu untuk percakapan di praobservasi kelas sebelum kita masuk di kelas ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih untuk sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara terkait dengan persiapan Ibu di dalam kelas. Sekian demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
bertanya Inggris. Kalian menjawab pakai Inggris. Contohnya saya tanya, what time is it now? Jam berapa sekarang? Kalian menjawab, tapi ingat dengan kata Inggris. Kalau kita berbicara jam di dalam bahasa Inggris berbeda dengan dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia kita kadang katakan jamnya dulu baru menitnya. Nah, kalau di bahasa Inggris ini terbalik. Kita katakan nanti dia adalah menitnya dulu baru jam. Oke? Contohnya jam 2.30. Jam 2.30 dalam bahasa Indonesia. Ini yang saya katakan barusan. Jam 2.30. Nah, kalau dalam bahasa Inggris nanti yang kita katakan itu adalah menitnya dulu baru jam. Saya gambarkan ya. Sudah ada yang pernah belajar sebelumnya? Sudah. Sudah belajar di sini? Sudah. Atau ada yang belum pernah belajar? Siapa yang belum pernah belajar bersama? Saya tahu. Siapa yang belum pernah belajar tentang waktu? Kata. Siapa yang belum pernah belajar? Harus sudah belajar semua? Sudah. Berarti tinggal pemanasannya. Tuliskan dulu istilah-istilah yang biasanya ada di tulisan jam. Coba kita di sini. Ini adalah istilah yang akan kita pakai nanti berbicara tentang waktu. Kita mulai dari AM. Ini AM adalah AM meridian. Apa kira-kira ini? AM meridian. Mana kamusnya? Tidak ada yang pakai kamus? Ya, lumayan itu. AM meridian. Apa ini? Antara saya punya buku. Setelah apa ini? Ya, mulai dari mana? 12 malam sampai 12 siang. Kalau PM? 12 siang sampai 12 malam. Berarti terbalik ya, ada di atas. Berarti kita bedakannya antara event dengan PM. Kalau saya katakan jam 2:30 sore, kira-kira dia termasuk di AM atau PM? 2:30 sore. PM. PM atau AM? PM. Siapa yang pilih AM angkat tangan? Ada yang pilih PM angkat tangan? Yang tidak angkat tangan pilih apa? Bingung. Kalau jam 6 pagi termasuk di PM atau AM? AM. Kalau jam 10 malam AM atau PM? PM. 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 Malam AM. PM. 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 12 siang 12 malam. Oh, 10 malam. Kan jam 10 baru jam 12 malam. Oke, berarti silakan bedakannya antara penggunaan AM dengan PM. Ini biasanya dituliskan di belakang jam. Jadi tidak ada soal ini sendiri. 12:01 PM atau biasa dan lihat toh itu menandakan waktunya jumlah manusia. Oke, dari itu sudah paham penggunaan AM sama PM? Sudah. Kita berangkat ke istilah quarter. Quarter biasanya dipakai jika jarum-jamnya menunjukkan jarum panjangnya, maksudnya menunjukkan ke apa? Yang sudah belajar. Boleh lebih 15 menit, boleh kurang dari 15 menit. Jadi istilah quarter nanti dipakai di angka 9 sampai
Jarum panjang mengarah ke sini, itu dikasih istilah jangan di sini. Jarum panjangnya nanti mengarah ke sini, dikasih istilah kuarter. Kemudian how dipakai kalau jarum panjangnya mengarah ke mana? Enam atau 12? Enam atau 12? Siapa yang pilih enam angkat tangan? Yang pilih 12? Oke, jarum panjangnya mengarah ke angka 6. Ini menartikan setengah jam. Kuarter. Kemudian ada istilah o'clock. O'clock di jarum apa? 12. 12 atau 1? 12. Sedikit. Cair. O'clock itu artinya tepat. Tepat jam 12. 12. Maksudnya jam panjang tepat jam 12. Bisa saja jam 3 pas. Jam 3 free. Oke. Kemudian, saya itu gambarkan sekarang ini terbagi dua dan atas. Nanti di sini ada istilah yang dikatakan pas dan tutup dalam pemasakannya ya. Jadi kalau misalkan jarum panjangnya sudah melewati angka 6, kita pakai nanti istilah tu. Dan selama dia jarum panjang dari sini belum melewati angka 6, belum lebih dari 30 menit, maka kita pakai istilah pas. Contohnya, saya katakan jam 13. Dengan caranya kita kasih minus. This kita pakai this ya. This saya singkat saja this. This. Ya. 3. Belum artinya tepat. Ya. Kalau saya ubah lagi jarumnya, misalnya jam 3 lewat 10. Oke, kalau sudah ada menitnya yang lewat begini, ingat tadi saya katakan yang kita katakan dulu adalah menit baru jam. This. Jangan ada yang katakan it is 2, ya. Di sini menit ke 10, bukan menit keluar, ya. It is 10 pas. Oke, pas. Ini artinya jam 3 lewat 10 menit. Saya ubah lagi. Contohnya jam 3 lewat 45. Is quarter to quarter, oke. Jangan ada yang katakan it is 45. Tidak ya. Ingat, di sini kita pakai istilah quarter. Sama dengan yang ketiga. Jangan ada nanti yang katakan it is 15 minutes. It is 15 plus bla bla bla. Ya. Tidak ada kata 15 dan tidak ada kata di sini 45. Seperti warisnya, jangan ada yang pakai istilah 45 dengan 15 ya. Yang mana tadi? It is quarter to 4. Oke. Ada yang bingung kenapa tuh 4? Karena dia masih jam 3. Kalau dia jam panjang melewati dari 30 di sini, istilah itu tadi kita menghitung mundur. Ya,
di angka 12 itu pasti otomatis ini sampai D-nya di angka 4. Makanya dikatakan di sini 2, 4 jam 4 kurang 15 menit jam 4. Nah, sekitar sini kalau bagian itu, kalau bagian pas lain lagi. Saya bilang contohnya jam 4 lewat 25. Jam 4 lewat 25. Menitnya dulu. Ya, oke. Pas atau tuh? Pas. Siapa yang pilih itu angkat tangan? Yang pilih pas? Oke. Pas. Oke. Jalan lagi. Kalau ini setengah 5. 4:30. Hits. Half atau 50? Half. Bukan 50. Oke. Hits. Half. Pas. Sudah pahamnya sampai sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya yang mau bertanya. Saya harap ada yang bertanya.
ya, tidak bawa buku. Bagaimana soalnya 10-17? Bagian B, bagian memang ada yang di kelas, bagian kasih ya, aku naik yuk bagian D mau ditulis atau ucapkan saja? Ucapkan saja. Tergantung kalian. Berapa D? C. D. D. Diucapkan. Apa maksudnya? Nanti kalau begitu kalian tulis kalian tulis kalian D. Iya nanti audio kan bagian E soalnya 4 dapat 4. Oh? Bagian E soalnya 3 dan 13. Saya kira berarti. Satu lagi sudah kan? Oh, ada bagus. Tidak mungkin remnya. Kita periksa sama-sama ya. Siapa satu? Ya, bagian C dia. Kita mulai dari bagian A. 10-17. Yang 10 dan 17. Ingat, ini tadi baru ucapnya. It's 17, oke. It's 17 past 10, oke. Kemudian bagian B. It's 4 past 4. Gampang ya, kalau soal misalnya begini. Gampang. Nanti soal semester begini semua. Kemudian bagian C. Bagian C silakan. Siapa namanya? Yorpin Kudus. Yorpin Kudus. Misalkan nomor apa buku? Buku ini yang 7 lawan 32. It's 28 to 8. It's 28 to 8. 7, 3, 2, 28 to 8. Oke, berarti kurang 28 menit jam 8. Oke, good. Kurang 28 menit jam 8. 7, 3, 2 ya. Kan lewat lebih dari yang enak itu menit 32 atau makanya dikatakan itu di situ kurang 28 menit jam 8. Kemudian bagian D. Jam 11 lewat 11. It's 11 past 11. Masih gampang, masih aman. Bagian D. It's 13. Oke, minutes past 3. Bagian terakhir, nah
Jangan mendadak is 10 sebenarnya boleh, cuma kalau kita di CSS memang sudah ada aturannya, jadi itu baru jam. Oke, dan di sini ada yang mau ditanyakan seputar materi kita ini tentang selling time. Tidak, yakin. Besok kita pelajari lagi, jangan sampai lupa. Ada yang mau bertanya? Tidak. Berarti sudah paham semuanya? Sudah. Jadi itu udah. Yes. Selamat siang Pak Chan. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa, begitu kan. Tidak terasa ya kita sudah sudah PI 5. Iya. Berarti tinggal 1 PI habis itu selesai. Senang kalau mau selesai Pak Chan? Sangat senang. Iya, begitu kan. Semoga C-nya hilang menjadi GP ya. Iya. Oke, semangat. Pak Chan, adapun pendampingan kita pada hari ini yaitu bagaimana Bapak Chan bisa merefleksikan ya sehubungan dengan modul 3.1 dan semua pembelajaran yang selama ini Bapak ikuti, dan nanti sebentar ada dialog ya, pasca observasi sebagaimana Bapak Chan sudah laksanakan. Observasi dan observasi kelas ya sudah dilaksanakan, dan nanti pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan, dan itu sehubungan dengan apa yang Bapak sudah dapatkan dan akan Bapak jabarkan ya, dan bagaimana Bapak merancang program yang berdampak pada murid. Nah, setelah itu Bapak juga akan memberikan informasi kepada kami sampai di mana perkembangan komunitas praktisi di sekolah ini, dan akan saya berikan kesempatan untuk berdialog dengan rekan sejawat tentang pasca observasi. Nah, seperti itu pendampingan kita pada pagi hari ini. Yang penting Bapak sehat, semangat ya. Semangat, kita sama-sama semangat. Kiranya pendampingan ini kelima ini bisa berhasil, dan biarlah pada akhir kami akan menilai Bapak dalam proses coaching bersama coach ya. Nah, di situ ada penilaian yang harus kami nilai yang sehubungan dengan supervisi akademik. Oke, Pak Chan.
yang Bapak rasakan ketika PP datang untuk bertemu dengan Bapak pada pendampingan ini? Yang saya rasakan itu tentunya sangat senang. Artinya ibu datang ke sekolah kami tentu akan membimbing kami dan akan mengarahkan kami apa yang sudah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan ke depan. Seperti itu. Bagaimana penerapan aksi nyata modul 3.1 ya Pak, di mana Bapak ditugaskan untuk melaporkan implementasi melalui LMS, di mana tidak mengunggah tetapi mendiskusikan refleksi dari aksi nyata bersama saya, dan biarlah apa yang akan saya tanyakan mohon Bapak untuk menjawabnya. Nah, oke. Bagaimana proses Bapak dalam menemukan, mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini, Pak? Yang pertama, tentunya kita harus dulu berdiskusi dengan warga sekolah. Seperti yang kami sudah lakukan, saya sudah komunikasi, diskusi dengan baik dengan kepala sekolah dalam hal mengidentifikasi ada 7 aset yang ada di sekolah kami. Kemudian kami juga berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat. Terkadang kami mengambil waktu di jam-jam istirahat atau mungkin waktu luang. Kemudian saya juga berdiskusi dengan siswa. Dalam hal ini saya mengambil perwakilan kelas saya di setiap tingkatan. Kebetulan untuk kelas 12 sudah lulus, jadi saya ambil di perwakilan kelas 10 dan kelas 11 seperti itu. Jadi pemetaan yang kami lakukan ini bukan hanya dari satu sumber saja, tetapi sebisa mungkin semua warga sekolah. Seperti itu. Semua warga sekolah. Tadi kan Bapak menyebutkan 7 aset. Ya, dari 7 aset itu sudah dipetakan. Memang semua aset yang ada itu ada memang di sekolah ini. Luar biasa ya, kayak aset kalau begitu. Nah, apa saja kendala dan tantangan ketika Pak Chan memetakan dan mendapatkan 7 aset ini ada benar-benar di sekolah ini? Yang pertama, kendala yang dihadapi sebenarnya tidak terlalu banyak sih Bu. Yang pertama itu mungkin kita kurang memanfaatkan aset yang ada. Sebagai contoh, aset manusia yang berada di sekolah ini, itu kami ada 40 guru. 40 guru ini, 3 diantaranya itu PNS, masing-masing sertifikasi, sisanya itu adalah guru tetap yayasan dan guru tetap yayasan. Ada juga yang PNS tapi non di sini. Nah, kalau kita lihat potensi yang ada, rata-rata ini guru-guru muda di bawah 40 tahun. Artinya semangat mereka untuk mengajar itu jauh lebih masih fresh lagi dibanding dengan guru-guru yang mungkin sudah mendekati pensiun. Nah, kemudian kalau dari sisi siswa itu ada 491 siswa di sini, Bu. Jadi itu merupakan potensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana cara kita nanti memanfaatkan aset yang kita miliki. Nah, kendala-kendala yang seperti itu yang muncul tadi, Bu. Jadi ketika kita sudah memetakan ternyata luar biasa aset yang ada di sekolah, tapi saat kita terkadang kalau rapat itu kita masih berpikir berbasis masalah, bukan berpikir berbasis aset. Ya, luar biasa banyak yang di sini 500 ya Pak? 500. Iya, luar biasa itu. Dan itu bertugas tanggung jawab. Bapak sebagai guru apalagi mau jadi guru penggerak ya. Nah, apa perasaan Bapak ketika Bapak berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolah ini? Perasaannya tentunya ini sangat senang karena ternyata sebelum kita mengidentifikasi semua aset yang ada di sekolah itu sangat-sangat luar biasa. Justru saya berpikir bagaimana supaya semua aset nanti ini kita akan manfaatkan sebagai bahan untuk membuat program-program yang tentu berpihak pada murid. Nah, apakah ada pendapatan atau hal lain yang dapat dijadikan sumber daya selain 7 aset itu, apakah masih ada? Kalau aset yang lain itu di luar dari 7 itu saya kira tinggal ini Bu, tinggal kita memanfaatkan semua aset yang ada itu dikomunikasikan dengan masyarakat setempat.
Karena kalau kita lihat di sini kan heterogen Bu, jadi tidak homogen, baik itu agama maupun karakter. Di sini berada di ini, kalau Raja Tayo kan agak sedikit berbeda dengan karakter-karakter orang Talu Lembangnya, bisa seperti itu. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sini itu kita bisa kolaborasikan. Misal saja, sebenarnya aset di sebelah sana ini yang Bandara Kompiku itu kan sudah tidak tidak beroperasi lagi sebagai bandara udara, tetapi kita bisa maksimalkan untuk pendidikan. Kami sebenarnya gunakan itu Bu, gunakan sebagai arena untuk belajar mengendarai mobil. Cuma setelah pengalihan itu harusnya katanya ada izin lagi dari atas. Tadi kan Bapak bilang ini heterogen ya. Iya. Oke. Tak ada heterogennya suku-sukunya orangnya juga. Betul. Iya. Nah, kalau kita lihat dari aspek budaya, apakah bisa dikolaborasikan? Iya, justru kami sudah lakukan itu. Bisa lakukan di sekolah ini ya. Beberapa program misalnya tentang kegiatan-kegiatan keagamaan. Di sekolah kami itu mengadakan Natal, sekalipun kalau kita lihat ini guru 60% di antara itu Muslim, tetapi yang menjadi panitianya terkadang guru yang Muslim. Kemudian begitu juga dengan Maulid. Nah, kalau kegiatan seperti itu biasa juga kita kolaborasikan lagi dengan guru-guru yang lain, seperti itu. Jadi pemuka-pemuka agama, kalau di sekitar sekolah kan di sini ada 3 tempat ibadah yang berbeda. Satu masjid, ini 100 meter, dan di sini ada masjid 100 meter, bahkan di depannya di situ ada gereja. Kemudian 100 meter ke arah sana itu ada gereja Protestan, gereja Toraja. Jadi memang di sini ya bisa dikatakan religius Bu. Dari 3 agama itu lengkap di sini. Bahkan ada gereja karismatik juga di 100 meter dari sekolah. Kalau dalam seni seperti tari, apakah sudah pernah dikolaborasikan tarian Toraja dengan suku-suku lain? Kalau untuk suku-suku yang lain itu belum. Kalau untuk tari Toraja, bisa saja Magelu, sudah dilakukan di sekolah. Itu di setiap event sekolah selalu ditampilkan oleh siswa kami sendiri. Nah, ke depan itu kami buat program. Kebetulan nanti programnya adalah P5 di tema kearifan lokal, nantinya akan mengangkat itu. Jadi kita kolaborasi di semua guru, tentunya kan akan menjadi fasilitator pendamping P5 nantinya, untuk mengajak siswa bagaimana kita ini meningkatkan lagi kesadaran kita akan budaya lokal kita. Salah satu antaranya adalah kita kan kaya dengan tarian-tarian. Kita akan menuju pada kepemimpinan, pengambilan keputusan dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Biasa agak salah kebijakan, tapi itu dua terbalik kata-kata. Ada kebijakan di dalam, kebajikan ada karena ada kebijakan. Berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak? Iya, dalam pemetaan seperti itu sebenarnya prinsip pengambilan keputusan memang ini harus kita berpikir lebih maksimal lagi. Satu contoh, kalau ini terkadang ada beberapa program misalnya dengan memahami 7 aset yang kita miliki. Terkadang dalam rapat itu kita berada di antara 2 argumen yang mengandung 2 nilai kebajikan yang sama. Potong lah videonya. Ya, jadi contoh saja ketika kita mengadakan rapat, kadang ada beberapa program yang sebenarnya kita memiliki tujuan yang sama dalam membuat program itu, tetapi karena kita terkadang berselisih paham bagaimana teknis pelaksanaannya. Nah, di situ kami sangat senang
dalam mengambil keputusan itu kita selalu mengutamakan musyawarah. Kalau ada kewajiban Ya. bagi guru, Hanya yang satu ya kita punya Nggak usah. sepemikiran yang sama, Iya. tujuan yang sama. Pendidikan ini lebih Ya. baik lagi. Ya. Dan ya kalau menurut saya tetap akan mengajak dia untuk gabung juga bersama kita dalam komunitas seperti tersebut. Tetapi kalau seumpamanya menurut hati nuraninya saya tidak perlu itu, saya juga tidak bisa memaksakan. Ya. Jadi tapi selalu kita ajak saja. Nah apalagi Bu, terutama dengan teman-teman kita yang mendekati pensiun. Kan terkadang jawabannya, kamu yang muda saja. Mumpah ya. Nanti kan ini kan tinggal 2-3 tahun pensiun. gitu. Nah itu kan kalau kita cerita-cerita juga sama teman-teman di luar sana, hampir seperti itu. Nah kita cuma di sekolah bisa. Ya, jadi memang segala sesuatu untuk berbuat yang baik pasti punya tantangan. Betul sekali. Ya, tapi sebagai calon guru penggerak harus siap Betul. menerima tantangan dan bagaimana merangkul mereka Iya, betul. supaya sama-sama. Oke, Pak Chan. Nah, dalam komunitas praktis di tempat ini tadi yang diprioritaskan tadi apa Pak Chan bilang? Tapi penerapan teknologi Iya. dalam pembelajaran. Pembelajaran. Kira-kira itu kapan dimulai? Sebenarnya dalam akhir semester ini kami akan mulainya, cuma ternyata setelah dikoreksi kembali oleh bendahara ada ini dia dialihkan ke semester berikutnya. Iya. Karena kan ada penganggaran minimal Iya. di situ bisa dianggarkan konsumsi. Iya. Saya juga kalau teman-teman kita mengadakan ini seminar dalam 1 hari, dari situ kita tanggung konsumsinya. Ya, tentu Pak Chan dalam hal itu kayak tadi butuh dukungan ya, salah Betul. satu anggaran Betul. dan kepala sekolah pasti sangat mendukung ya. Sangat-sangat mendukung. Ya, sudah seperti itu dan kiranya apa yang sekolah inginkan ke depan menjadi yang terbaik dan bisa bekerja sama dengan semua guru-guru dan jangan lupa juga bekerja sama dengan orang tua. Ya, karena kalau kita berkolaborasi bersama-sama kan orang tua kan mau anak-anak jadi bagus dipercayakan ke tempat ini. Di sini punya satu tujuan, apalagi akan membuat sesuatu yang membuat mereka lebih apa ya, lebih canggih lah. Ya, lebih canggih karena ini sekolah jurusan ya. Iya. Sekolah jurusan dengan banyaknya murid-murid, banyaknya kepala yang harus diatur ini. Betul. Nah, tetap satu pesan, andalkan Tuhan. Betul. Banyak berdoa, semoga dalam pekerjaan selalu andalkan Tuhan. Nah, terima kasih Pak Chan sudah menjawab pertanyaan yang kami sampaikan. Pada kesempatan ini, persilakan dengan rekan sejawat untuk berdialog pasca observasi pembelajaran. Dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih Bu. Hari ini kita sudah berada di pasca observasi, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan observasi dan observasi dalam kelas. Dan kelas pada saat itu yang kita observasi adalah kelas 10 TJKTB untuk mata pelajaran bahasa Inggris Bu ya. Nah, yang pertama mungkin saya akan memberikan refleksi dulu Bu. Ternyata selama melakukan observasi di dalam kelas, Ibu telah mengembangkan ada 4 aspek dan strategi pengembangan. Yang pertama saya lihat nilai di sini Bu, yaitu kompetensi sosial emosionalnya. Saya lihat di situ Ibu mengajar dengan luar biasa, memberikan semangat kepada siswa, menyiapkan siswa untuk betul-betul siap menerima materi yang akan Ibu berikan. Nah, catatan yang saya sampaikan di sini Bu adalah guru membuat permainan atau games untuk melatih fokus peserta didik. Nah, saya lihat di situ ekspresinya siswa yang sebelumnya mungkin waktu Ibu masuk belum terlalu gembira, tapi setelah diberikan permainan itu luar biasa, langsung semua berbunga-bunga lihat Ibu. Nah, yang kedua Bu, saya lihat juga di sini kebutuhan belajarnya. Di sini saya centang ada karena hasil pengamatan saya adalah guru memberikan tugas sesuai dengan kebutuhan belajarnya siswa. Nah, saya lihat pada saat Ibu mengajar, Ibu memberikan kesempatan kepada siswa memilih apakah dia mau menuliskan itu di atas papan tulis atau whiteboard, ataukah dia mau memberikan langsung secara lisan hasil tugasnya. Nah, itu adalah pilihan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Tentunya saya yakin bahwa Ibu tidak hanya sekedar
mengajar saya dalam kelas, tetapi mengetahui kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga juga saya lihat di sini aspek strateginya yang Ibu sudah lakukan. Saya tentang di sini ada catatannya, saya di sini adalah guru sudah menyampaikan materi dengan penerapannya sehari-hari. Ya, ini betul materinya, perintahnya, waktu. Dan keterampilan di sini yang saya catat adalah guru memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik itu sebagai sarana latihan siswa untuk mempraktikkan materi ya pada saat itu. Nah, tapi ada di sini catatan tambahan saya, Ibu. Catatan tambahan saya di sini adalah guru memberikan evaluasi dan rangkuman materi di akhir pertemuan. Ini harusnya lebih ditingkatkan lagi nantinya. Nah, setelah itu refleksi yang saya rangkum di sini adalah guru telah melakukan pembelajaran dengan sangat baik, di mana guru memberikan permainan sebagai sarana untuk kompetensi sosial emosional murid. Kemudian guru juga telah memberikan tugas sesuai dengan kebutuhan siswa dan penguasaan materi, baik pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan apa yang akan didapatkan oleh murid. Nah, di sini juga kita melihat bahwa murid itu semuanya aktif di dalam kelas. Jadi sangat luar biasa, Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan, Bu, di pasca observasi ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu saat saya melakukan observasi di dalam kelas, menggali potensi-potensi yang Ibu miliki? Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, ada perasaan senang, ada perasaan deg-degan, terus terang. Yeah. Senangnya di mana? Senangnya karena saya butuh apa namanya? Butuh semacam pembimbingan. Misalnya kalau ada kekurangan saya dalam mengajar, itu yang saya senangi. Adanya Pembimbingan. ya, kemudian kalau Ibu tadi bilang deg-degan, itu deg-degan karena apa, Ibu? Mungkin karena baru pertama kali. Pertama kali. Iya, baru pertama kali diawasi dengan sesama guru. Tapi Ibu tidak khawatir kan? Hanya deg-degannya mungkin sedikit malu gitu. Iya, betul. Ya, berikutnya Ibu. Nah, kalau kita melihat dari materi yang Ibu ajarkan, saya mau tanya Ibu, potensi apa yang bisa Ibu kembangkan di dalam kelas sehingga anak itu setiap harinya semangat untuk belajar? Apa potensi yang Ibu miliki? Potensi saya, Iya, siswa. iya betul. Apa ya? Karena terus terang saya sendiri masih merasa kurang sempurna dalam menyampaikan materi. Tapi saya yakin setiap orang punya potensi. Iya. Misal saja Bu ya, Ibu ini saya lihat open minded sama siswa dalam kelas. Ibu juga itu akrab kepada siswa, tidak terlalu membatasi diri antara guru dan siswa, tetapi Ibu bisa langsung berbaur dengan mereka. Nah, itu mungkin salah satu potensi yang Ibu miliki. Kira-kira selain dari itu, potensi apa lagi yang Ibu miliki sebagai guru bahasa Inggris? Speaking mungkin? Ya, betul, speaking Bu ya. Berarti Ibu juga sudah sering biasa melakukan percakapan langsung kepada siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Itu setiap pertemuan diadakan ke speaking kepada siswa atau beberapa materi saja? Tergantung dari materi yang akan saya bawakan. Baik. Nah, selain dari itu, adakah kira-kira selama Ibu mengajar di dalam kelas tantangan yang Ibu miliki? Ya, adakah tantangan Ibu? Kesulitan maksudnya? Ya, tantangan atau kesulitan yang mungkin selama ini Ibu hadapi sebagai guru bahasa Inggris kan, tentunya kan sebagai guru bahasa asing bisa saja ada tantangan-tantangan yang kita miliki. Kita kan orang Indonesia, ya, dan kayak kita tahu di dalam kelas itu beragam, terkadang beragam bahasa juga yang muncul. Kita berada di tempat di mana ada beberapa suku di sini. Ya. Nah, apa saja tantangan Ibu di dalam mengajar itu? Tantangannya yang pertama itu ya susah menyampaikan materi ke siswa, karena berhubung siswa kita di sini apa ya, kayak masa bodoh dengan bahasa Inggris begitu. Kayak mereka menganggap bahasa Inggris itu tidak terlalu penting.
Jadi ada yang minat, ada yang tidak terlalu minat. Saya susah memang cara bahasakan. Susah untuk memberikan pemahaman bagi mereka bahwa bahasa Inggris itu penting. Iya. Ya, nah kira-kira dari tantangan yang Ibu miliki itu ada tidak solusi yang lain? Bagaimana caranya supaya anak itu lebih tertarik belajar untuk bahasa Inggris? Yang saya sering melakukan di kelas itu, saya datangi siswa satu persatu. Saya bimbing satu persatu. Lakukan pendekatan. Iya, pendekatan maksudnya. Nah, misal Bu ya, itu kan tadi tentang tantangan yang Ibu miliki. Bagaimana dengan cara Ibu memberikan kesempatan kepada siswa yang mungkin itu karakternya yang sangat unik di dalam kelas. Satu contoh, tidak semuanya kan akan aktif di dalam kelas. Bagaimana dengan siswa yang saya lihat ada 1-2 orang siswa di dalam kelas itu dia hampir tidak terlalu aktif karena di dalam kelas itu dia hanya kayak duduk terus itu. Apa yang dilakukan kepada siswa itu? Siswa yang seperti itu saya akan membentuk sebuah kelompok. Jadi dibuatkan dibuat kelompok supaya dia aktif. Jadi itu solusi yang bisa Ibu berikannya. Nah, terkait dengan itu, saya lihat Ibu juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini memang sangatlah penting kita terapkan di dalam kelas karena kita harus memahami memang secara penuh apa saja kebutuhan siswa. Yang pertama, bagaimana kesiapan belajarnya, Ibu itu sudah menyampaikan di awal. Yang kedua juga tentang minatnya, dan yang ketiga tentang profil siswa tersebut. Nah, apakah pemetaan profil siswa ini pernah Ibu lakukan di awal pembelajaran? Misal saja mengetahui di mana siswa tersebut tinggal, di mana orang tuanya, apakah dia tinggal bersama orang tua atau mungkin dengan keluarga lainnya. Apakah Ibu pernah petakan sebelumnya? Pernah. Di mana itu? Di pertemuan awal atau? Biasanya di pertemuan awal setelah saya ngabsen. Kalau misalnya ada siswa yang tidak datang, saya tanyakan ke temannya di mana dia tinggal, sama siapa dia tinggal. Dia ke sekolah biasanya naik kendaraan apa, jalan kaki atau naik motor. Nah, kebanyakan dalam kelasnya Ibu, ini kan rata-rata di kelas 10 ya? Iya, kelas 10. Itu ada tidak kira-kira menurut Ibu ini muridnya yang terkadang tidak masuk di kelasnya Ibu? Ada. Nah, itu permasalahannya apa? Saya kurang tahu permasalahannya apa. Tapi kayaknya mungkin karena kurang minat belajar bahasa Inggris. Kurang minat belajar bahasa Inggris? Karena jam bahasa Inggris biasa di jam akhir Bu ya? Iya. Ada tidak langkah-langkah yang Ibu lakukan mengenai siswa tersebut? Salah satu contohnya mungkin pernah kita panggil dia, kemudian mungkin ditanyakan kenapa dia tidak hadir pada pertemuan sebelumnya. Itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Dan jawabannya adalah? Jawabannya ya iya saja, tapi ya terulang kembali. Begitu. Ya, oke. Nah, terkait dengan itu, saya kira untuk potensi, tantangan, dan solusi bahkan permasalahan yang pernah dihadapi dalam kelas sudah disampaikan. Terakhir Bu, ini tentang rencana tindak lanjut kita. Rencana tindak lanjut kita mengenai pengembangan diri. Ya, pengembangan diri. Dari aktivitas pengembangan yang kira-kira Ibu bisa kembangkan nantinya, apa saja itu Bu? Untuk saya? Iya. Ini Ibu sudah isikan. Iya. Yang pertama, kompetensi sosial emosional. Area pengembangan itu Bu ya. Kemudian bagaimana dengan tujuannya itu? Untuk tujuannya dulu saya sebagai guru mengembangkan sosial emosional murid. Iya. Dengan cara apa ukuran keberhasilan itu?
Saya biasanya memberikan game di awal pembelajaran. Sebelum belajar saya bermain game dulu. Iya, nanti itu terus akan dikembangkan Iya. ya. Baik. Nah kemudian biasanya kalau kita membuat game tentu harus ada daya dukungnya. Nah ini menurut Ibu apa saja daya dukungnya? Kalau saya pakainya Skido, Whiteboard. Oh begitu. Jadi langsung saja menggunakan media yang ada. Iya. Tanpa perlu persiapan yang matang dulu gitu ya, langsung saja dalam kelas gitu. Iya, berarti Ibu ini memang ini hebat, langsung memberikan tips. Lanjut, aktivitas pengembangan yang kedua yang akan dilakukan apa saja? Kebutuhan belajar murid. Dalam hal ini apa tujuannya? Saya akan memetakan kesiapan belajar murid dari minat dan profilnya. Oke. Jadi untuk tujuan yang hendak dicapai dalam kebutuhan murid ini, Ibu selalu menyatakan tentang bagaimana kesiapan belajarnya. Iya. Oke, Bu. Lanjut dengan ukuran keberhasilannya apa Ibu? Kalau dikatakan tujuannya tadi itu apa ukuran keberhasilannya? Untuk ukuran keberhasilannya, misalnya sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan menanyakan kabar mereka. Kabarnya. Kalau ada yang katakan kabarnya lagi kurang sehat, Bu, apa yang Ibu lakukan? Saya suruh ke UKS, Pak. Oh, kayak sudah. Kurang sehat. Iya, betul. Tidak ada yang sakit hati ya siswanya, Bu, ya. Nanti ke konseling kalau begitu. Oh, begitu, baik. Ya lanjut, Bu. Kompetensi atau aktivitas pengembangan yang berikutnya apa saja? Yang ketiga, penugasan atau materi. Penugasan materi. Oh iya. Berarti setiap Ibu mengajar itu selalunya ada tugas yang diberikan ya? Ada, wajib. Apalagi ini bahasa asing, Bu, ya. Iya. Iya. Tujuan yang hendak dicapai apa itu? Supaya mereka itu lebih aktif. Kan materi saya itu hari tentang training time. Saya memberikan mereka tugas supaya mereka itu bisa lebih aktif bertanya kepada rekannya sendiri lah tentang jam berapa sekarang, bagaimana cara menjawab jam dalam Inggris. Ya, kita bahasa Inggris. Ya. Contoh buat time sheet begitu, Bu, ya. Oke. Kemudian bagaimana ukuran keberhasilannya? Bahwa dikatakan penguasaan materi itu untuk tentang training time itu siswa sudah dikatakan berhasil. Kalau mereka sudah bisa saling tanya jawab Inggris tentang waktu itu, Iya. saya anggap sudah alhamdulillah berhasil. Nah, yang terakhir, Bu, kira-kira aktivitas pengembangan apa yang terakhir? Yang terakhir, keterampilan murid dalam menulis dan memberikan informasi. Jadi siswa nanti ini keterampilannya adalah menulis, Writing ya. writing, kemudian Speaking. ya. Baik. Tujuan yang hendak dicapai itu Pak? Tujuannya Empat. saya berharap nanti siswa setelah belajar ini dapat menguasai 4 skill. Ya. Writing, speaking, listening, sama reading. Berarti menulis, Ya. membaca. Jadi Membaca. mereka bisa menulis jam apa ya sesuai dengan tugas yang diberikan. Ya. Kemudian membaca jamnya. Kemudian apa lagi? Speaking-nya, berbicara atau memberikan informasi. Yes. Kemudian listening, dia harus juga bisa mendengarkan. Mendengarkan. Oke. Nah, biasa ada tidak ini percakapan antara guru dengan siswa atau ada juga siswa dengan siswa dalam kelas? Iya, dua-duanya itu. Kadang ada guru dengan siswa, saya praktekkan saya dulu dengan siswa. Baik. Setelah baru saya kasih tugas mereka siswa dengan siswa. Oh, baik. Luar biasa, Bu, ya. Nah, berarti ukuran keberhasilannya di sini dikatakan tujuan yang hendak dicapai tersebut bisa dikatakan berhasil apabila siswa tersebut sudah bisa saling berkomunikasi dan 4 skill tadi itu sudah mereka dapat lakukan. Iya. Baik. Ya, itu saja sepertinya yang kita sudah lakukan di pasca observasi ini. Rencana tindak lanjut akan mengembangkan beberapa aspek. Saya rangkum di sini tuh yang pertama KSE-nya, yang kedua kebutuhan belajar murid, yang ketiga penguasaan materi, dan yang keempat adalah keterampilannya. Baik. Saya kira itu saja, Ibu. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga dengan coaching yang kami lakukan di dalam kelas
bahkan sampai saat ini setelah observasi ibu bisa lebih memanfaatkan potensi yang ibu miliki. Saya yakin dan percaya ibu adalah guru yang sangat luar biasa. Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik, mempersiapkan modul ajarnya dengan sangat baik, memberikan kesempatan kepada murid, dan semua materi yang disampaikan itu semua murid betul-betul memahaminya. Ya, dibuktikan dengan aktivitas belajar murid itu semua aktif. Ya, meskipun dengan beberapa catatan ada 1-2 orang yang hanya bekerja mandiri seperti itu. Ya, sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Chan bersama rekan sejawat yang sudah bersama-sama berdialog, dan Pak Chan sudah mengadakan coaching bersama coach yang luar biasa. Dan pada akhir pendampingan ini Pak Chan, kalau Pak Chan berikan refleksi terhadap pendampingan saya pada siang ini, bagaimana refleksi Bapak setelah diadakan pendampingan PE5? Pertama, saya sangat senang sekali Ibu Nova selaku pengajar praktik saya selalu setia mendampingi sampai di pendampingan kelima ini, Bu. Ada beberapa hal yang mungkin saya akan merefleksikan. Yang pertama, ketika saya melakukan observasi, baik itu pas pranya atau observasi dan paskanya, saya masih memiliki kekurangan. Tetapi dengan kekurangan itu menjadi tantangan bagi saya bagaimana ke depannya saya lebih bisa mengembangkan lagi kompetensi coaching. Karena kita ketahui bahwa kita harus siap menjadi seorang pemimpin ketika kita sudah mengikuti pendidikan berpenggerak. Yang kedua, saya juga berterima kasih Ibu sudah merefleksikan juga kepada saya tentang bagaimana aset-aset yang kami miliki di sekolah. Saya sadar bahwa ternyata dengan memetakan aset yang ada di sekolah ini, kita paham ternyata sekolah kita tuh punya banyak potensi, punya banyak modal, tetapi kekurangan yang selama ini kita miliki adalah belum mampu memanfaatkan secara penuh. Dan semoga kedepannya saya berharap dengan memahami aset-aset yang ada di sekolah ini dijadikanlah sebagai modal awal untuk kita membuat program kedepannya. Ya, tentu saja dalam hal ini bisa berpihak pada murid. Ya, itu saja refleksi saya, Bu. Ya. Sekarang Pak, selama pembelajaran dari modul 2 sampai ke modul 3 ini, materi apa yang Bapak sangat pahami? Yang saya sangat paham itu, Bu, yang pemanfaatan aset. Ya. Kalau tidak salah yang pertama itu kita harus memahami sebenarnya SDM kita itu di setiap sekolah pasti berbeda-beda. Sekarang bagaimana cara kita memanfaatkan itu sebagai aset yang sangat penting bagi sekolah. Yang kedua, bagaimana sosialnya, ya, sosial di sekitaran sekolah kita. Yang ketiga, bagaimana lingkungannya. Kita lihat lingkungan sekolah di sini, kalau dari sisi lingkungan saja di sini sangat adem, jadi siswa juga tentunya akan semakin nyaman dalam belajar. Berikutnya tentang bagaimana kita memahami finansial yang ada di sekolah. Kalau kita di swasta mungkin agak sedikit berbeda juga dengan di negeri. Kalau di negeri sangat ini artinya pemerintah mungkin lebih dominan ke negeri dibanding yang kita di swasta. Nah, di sini saya lihat potensi-potensi dari dua sumber anggaran ini bisa dimaksimalkan secara penuh. Berikutnya kita juga bisa memanfaatkan aset politik. Kalau aset politik di sini tidak ada polsek di sini, jadi agak jauh. Jadi kita satu polsek dengan di wilayah Rebon di bawah. Tetapi komunikasi kami di orang tua murid kebetulan ada yang menjadi polisi. Kami biasa komunikasi sama, akhirnya melalui dialah kami buat kemitraan dengan kepolisian. Begitu juga dengan pemerintahan. Sebenarnya sekolah ini berada di antara dua tempat. Ini perbatasan antara Kelurahan Rantetayo dengan Lembang Badandan. Jadi ketika kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah,
pemerintah yang kedua ini selalu juga kami undang dan selalu berpartisipasi. Kemudian dari aspek budaya dan agama dan budayanya, di sini masyarakatnya bisa dikatakan sangat religius, toleransinya sangat tinggi. Kalau di tempat lain sangat langka mungkin kita lihat, tapi sebagian besar itu Raja itu toleransi memang sangat tinggi Bu. Dan bisa kita lihat juga di Rantetayo, masjid dan gereja ini berhadapan Bu, dan toleransi sangat kuat. Kalau mau dikatakan tidak ada diskriminasi agama, saya yakin di Rantetayo itu tidak ada sama sekali. Bahkan saling mendukung. Pada saat ini kan di gereja Katolik di sana, pada saat itu ada kegiatan peresmian gereja kalau tidak salah, bahkan ada masyarakat Muslim yang ikut dalam penabisan gereja tersebut. Nah, ini salah satu bentuk bahwa toleransi di sekitaran lingkungan sekolah kita ini sangat kuat. Ya, itu yang saya sangat syukuri Bu, dengan memahami modal-modal apa yang ada di sekolah kita. Itu saja. Nah, dari pembelajaran selama CGP, materi apa yang agak belum terlalu dipahami? Kalau belum terlalu dipahami, sebenarnya itu yang coaching ini memang dia adalah hal yang mungkin mudah kalau dipelajari, tapi penerapannya sangat susah. Saya pernah mengatakan pada saat mengadakan Loka Karya bahwa terkadang kita mau sebagai coach, tetapi ujung-ujungnya kita jadi sebagai mentor, kita jadi konselor, dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah, padahal tujuan dari konseling itu adalah menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian bagaimana cara coach itu juga memahami potensi dirinya. Ini yang harus sebaiknya dilakukan. Terkadang kita juga terbawa arus itu. Kita mau mendengarkan, tetapi terkadang kita juga, saya juga pernah melakukan itu, kita jadi mentor lagi. Nah, terkadang juga mungkin dia katakan, itulah tantangan yang saya miliki dan saya juga belum punya solusi. Akhirnya kita jadi lagi seorang konselor dan seperti itu. Jadi mungkin saya pahami secara teoritis tetapi masih tidak terlalu menguasai dalam melakukan praktek coaching. Dan itu saya pahami, saya akui. Mungkin ke depan akan lebih rajin lagi coaching, mungkin bukan ke rekan sejawat dulu, tetapi bisa ke siswa dulu. Jadi semakin sering mungkin saya akan melakukan coaching itu, mungkin saya akan semakin memahami bagaimana praktik yang baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Chandra sudah berbagi praktik baik dalam pembelajaran daring ya, luar biasa. Tantangan, signal, waktu, tapi puji Tuhan, semangat terus ya. Oke, kegiatan PI 5 sampai di sini Pak Chan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa selalu bersama kami sebagai PP, tetap semangat, selalu berkolaborasi dan selalu berdoa andalkan Tuhan. Ya.